Film kartun ternyata tidak seindah apa yang kita saksikan. Saya Rifki Pasi dan kita akan membahas selain musik. Film kartun atau film animasi memang menjadi tontonan yang banyak diminati. Gak cuma anak-anak aja yang suka dengan film kartun, tapi juga anak remaja bahkan hingga dewasa pun gak jarang yang suka dengan film animasi atau yang biasa disebut dengan film kartun. Selain karena karakter-karakternya yang menggemaskan dan lucu, juga ceritanya gampang dipahami dan pastinya sangat menghibur. Nah, biasanya karakter-karakter animasi ini berbentuk hewan lucu, boneka, hingga sosok putri kerajaan yang cantik. Mungkin kamu sering bahkan pernah menonton film animasi seperti Marsha and the Bear, Hello Kitty, Teletubbies, dan film animasi lainnya. Beberapa kisah mengerikan di balik karakter-karakter film tersebut ternyata ada. Nah, kira-kira karakter kartun apa saja yang punya kisah mengerikan? Yang pertama adalah Crayon Shinchan. Shinchan merupakan karakter ciptaan Yoshito Usui yang menggambarin seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun. Shinchan pertama kali itu ditayangin di TV Jepang pada tahun 1990. Serial manga dari Jepang ini memang jadi tontonan yang sangat menghibur buat anak-anak maupun remaja, bahkan kita dewasa pun juga. Nah, di Indonesia sendiri karakter Shinchan itu udah sangat terkenal. Karakternya yang jahat dan lucu ini ternyata mengandung hal yang memilukan. Jadi, menurut cerita yang beredar di Jepang, sang pencipta karakter Shinchan yaitu Yoshito Usui sebenarnya terinspirasi dari seorang ibu bernama Misae yang merindukan anak laki-lakinya yang ternyata sudah meninggal bernama Shinosuke. Ceritanya, ketika Shinosuke berusia 5 tahun, ia ditabrak sebuah mobil saat menyelamatkan adiknya yang hampir tertabrak. Namun, nasib malang ini menimpa keduanya. Shinosuke dan adiknya pun tewas ditabrak oleh mobil tersebut. Ibunya, Misae, yang merasa depresi berat, menceritakan kebiasaan Shinosuke yang berada di rumah. Karakter Shinchan yang lucu, jahil, dan nakal ini sangat dirindukan oleh ibunya Misae tersebut. Dan dengan isu yang beredar, episode terakhir kartun Shinchan tersebut akan memperlihatkan karakter Shinchan yang tertabrak mobil dan meninggal. Untuk animasi berikutnya ada Hello Kitty. Sepertinya hampir semua orang udah tahu dengan karakter Hello Kitty ini. Kartun kucing yang satu ini merupakan karakter kartun kucing betina yang pertama kali dikenalin di Jepang pada tahun 1974. Karakter kucing lucu ini diciptakan oleh Shimizu Ikuko. Namun, siapa sangka karakter kucing putih yang punya ciri khas pita di bagian salah satu telinganya ini ternyata punya kisah yang mengerikan. Menurut legenda, karakter Hello Kitty pertama kali dibuat oleh seorang ibu di Cina pada tahun 1970. Nah, ibu ini punya seorang anak perempuan yang mengidap kanker mulut dan pada saat itu belum ada obatnya. Sang ibu mencari berbagai cara untuk menyembuhkan penyakit kanker anak kesayangannya itu. Sekian lama usaha sang ibu untuk nyembuhin penyakit anaknya, hingga ibu ini pun akhirnya merasa putus asa dengan kondisi anaknya yang gak kunjung sembuh. Menurut cerita, sang ibu menemui iblis untuk meminta pertolongan agar anaknya ini disembuhkan. Iblis pun minta syarat agar dibuatkan karakter iblis yang bisa diterima oleh semua orang. Karena rasa sayangnya terhadap anak, sang ibu pun setuju dengan perjanjian tersebut. Ketika anaknya sembuh, sang ibu menciptakan perusahaan yang memproduksi karakter lucu bernama Hello Kitty. Jadi, kata Kitty itu sendiri di Cina mempunyai arti
devil atau iblis. Jadi nama Hello Kitty berarti Hello Devil. Karakter Hello Kitty yang gak punya mulut menggambarkan kondisi anaknya dulu yang terkena kanker mulut. Telinganya yang runcing itu ibaratnya adalah tanduk iblis. Dan banyak orang yang menganggap kalau Kitty ini adalah putri iblis. Kartun animasi berikutnya adalah Hey Arnold. Serial kartun terkenal yang ditayangin oleh Nickelodeon ini salah satu tayangan yang menjadi hiburan pada tahun 90-an. Hey Arnold mulai disiarkan itu di Amerika Serikat pada tahun 1996 hingga 2004. Jadi ini menceritakan kehidupan anak sekolah bernama Arnold dan teman-temannya. Arnold yang punya kepala seperti bola rugby ini hidup dengan kedua pasangan yang ia anggap adalah kakek dan neneknya. Meskipun kejadian yang sebenarnya adalah kedua pasangan yang merawat Arnold itu merupakan bapak dan ibunya. Arnold cuma tahu cerita kalau orang tuanya udah meninggal karena kecelakaan pesawat dan menganggap dirinya ini dirawat oleh kakek dan neneknya. Kisah Hey Arnold sebenarnya merupakan cerita animasi yang diangkat dari dunia nyata dan akhirnya terkenal di seluruh dunia. Kartun animasi berikutnya adalah Pocahontas. Pocahontas diproduksi oleh Disney pada tahun 1995. Film animasi ini menceritakan tentang kehidupan cinta putri dan kepala suku Indian dengan seorang kapten kapal bernama John Smith. Jadi ceritanya, Pocahontas memang sepintas terlihat seperti film animasi percintaan pada umumnya. Namun yang sesungguhnya, hal ini tak seindah yang ada di film. Pocahontas diculik, diperkosa, lalu dibunuh oleh pihak Inggris. Pocahontas merupakan seorang wanita dari suku Indian yang dijadikan tahanan oleh pihak penjajah Inggris. Suaminya dibunuh dan ia diperkosa secara bergiliran oleh para penjajah Inggris hingga ia hamil. Kemudian, Pocahontas ini dinikahin dengan petani tembakau agar kehamilannya itu terlihat sah. Pocahontas kemudian dijadikan simbol sebagai warga pribumi yang berhasil dijinakkan. Pocahontas yang udah mengetahui rencana bangsa Inggris yang ingin menguasai daerah Indian, akhirnya dibunuh dengan cara diracun agar rencana pihak Inggris ini tidak tersebar luas. Karakter animasi berikutnya adalah serial Rugrats. Rugrats merupakan serial TV animasi Amerika Serikat yang diproduksi oleh Nickelodeon pada tahun 1991. Kartun yang menceritain sekumpulan bayi dan anak-anak ini ternyata punya kisah gelap di balik ceritanya yang lucu. Menurut ceritanya, kehidupan serial animasi Rugrats ini merupakan imajinasi dari seorang anak bernama Angelica yang nakal dan manja. Bayi khayalan Angelica yang pertama adalah Chucky, yang ternyata sudah meninggal bersama dengan ibunya. Inilah yang menyebabkan ayah Chucky terlihat gugup terus-terusan. Bayi khayalan kedua adalah Tommy yang ternyata juga sudah meninggal. Itulah penyebabnya ayah Tommy selalu ada di ruang bawah tanah yang selalu bikin mainan khusus untuk anak-anak yang gak punya kesempatan hidup. Selanjutnya, bayi khayalan yang ketiga adalah si kembar Phil dan Lil, yang sebenarnya mereka juga sudah meninggal karena diaborsi. Angelica tidak tahu pasti apa jenis kelamin kedua anak kembar tersebut. Saat Angelica udah dewasa, ia menjadi pencandu narkoba dengan skizofrenianya yang bertambah buruk dan membuat imajinasi semasa kecilnya muncul kembali. Dan ia membawa bayi-bayi khayalannya itu menjadi dewasa juga. Karakter kartun berikutnya adalah Ariel the Mermaids. Masih dari animasi produksi Disney yang berjudul The Little Mermaid. The Little Mermaid diproduksi oleh Disney pada tahun 1989. Karakter utama dalam animasi ini adalah seorang putri duyung bernama Ariel dan menjadi salah satu karakter princess yang digandrungi oleh anak-anak. Ternyata putri duyung cantik berambut merah ini punya kisah yang mengerikan di dalamnya. Ariel, sang putri duyung cantik, selama menjadi manusia dibekali sebilah pisau yang tersembunyi di balik rambut panjangnya. Nah, pisau ini itu digunain untuk membunuh siapa aja yang mengetahui identitas Ariel sesungguhnya. Ia harus melakukan itu untuk melindungi jati dirinya serta untuk keselamatan spesies di bawah laut agar tidak menjadi buruan manusia.
Lalu dalam kisah cintanya, Ariel ternyata bertepuk sebelah tangan. Sang pangeran yang dicintainya meninggalkan Ariel dan lebih memilih untuk menikahi gadis lain. Karena patah hati, Ariel bunuh diri dengan pisau yang sering ia bawa kemanapun itu. Karakter berikutnya adalah Marcia and the Bear. Beberapa tahun terakhir, film serial kartun ini merupakan tontonan yang paling populer mungkin di Indonesia dan negara lainnya. Marcia and the Bear merupakan film animasi dari Rusia yang pertama kali ditayangkan pada tahun 2009. Karakternya yang lucu dan ngeselin membuat Marcia banyak digemari oleh anak-anak. Di balik karakter Marcia yang lucu dan menggemaskan, ternyata terselip sebuah kisah yang mengerikan tentang seorang anak perempuan. Serial animasi Marcia and the Bear diambil dari kisah nyata 22 tahun silam. Kelakuan konyolnya bersama sang beruang mampu menarik perhatian anak-anak dan juga remaja. Animasi Marcia and the Bear merupakan serial yang sengaja dibuat untuk mengenang seorang anak perempuan yang tewas diserang seekor beruang sirkus. Ceritanya begini. Seorang anak perempuan yang sangat menyukai sirkus mengajak orang tuanya untuk nonton sirkus. Jadi saat nonton sirkus, anak perempuan itu lepas dari pengawasan orang tuanya yang sedang asik menyaksikan pertunjukan. Anak perempuan itu pergi sembunyi-sembunyi ke suatu tempat di belakang panggung yang ternyata adalah kandang seekor beruang. Malangnya, anak perempuan itu tewas dimakan oleh beruang sirkus yang sedang kelaparan ternyata. Mengetahui anaknya tewas dimakan beruang, kedua orang tuanya pun mengalami depresi berat dan akhirnya bunuh diri. Dalam serial Marcia and the Bear, orang tua Marcia tidak diperlihatkan. Ia hanya berpetualangan sendiri dan ditemani oleh seekor beruang. Karakter beruang diciptakan untuk menghormati anak perempuan yang menyukai beruang sirkus. Itulah kisah mengerikan dan memilukan di balik karakter-karakter kartun terkenal. Emang beberapa di antaranya masih belum diketahui kebenarannya. Dan menurut kabar, seperti itulah yang dipercayai. Semuanya kembali lagi pada diri kita masing-masing, ingin percaya ataupun tidak dengan kisah-kisah yang telah diceritakan tersebut. Saya Rifki Pasi, sampai bertemu di Selain Musik berikutnya. Ciao.